Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali merefresh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terus diperbaharui oleh Allah. Nikmat demi nikmat diberikan kepada kita, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah demi ibadah. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang ke-6 kita berpuasa, dan mungkin ada sebagian hari yang ke-7. Ya, gak masalah. Yang penting insya Allah nanti lebarannya sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siam kita dan menerima ibadah qiyam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan agama Islam ini yang tentunya kita berbangga dengannya, Islam adalah dinut taharah. Islam adalah agama kesucian. Islam adalah agama yang memperhatikan kesucian. Ada dua kesucian yang tentunya menjadi perhatian besar bagi kita di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kesucian lahir, kesucian fisik kita dari najis dan hadas. Dan tentunya ini menentukan keabsahan ibadah kita. Salat tidak sah kalau seandainya lahiriah kita tidak suci. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia bersuci. Yang dimasukkan di sini adalah suci lahiriah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau seandainya kita ingin melaksanakan ibadah salat, kita disuruh wudu. Dan wudu itu adalah kesucian lahir. Ada yang kedua yang tentunya perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, dan ini sangat menentukan destinasi kita terakhir. Apakah kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, yaitu adalah kesucian batin, kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung. Seseorang dikatakan beruntung, Pak, Bu, kalau dia bisa masuk surga. Berarti keberuntungan bukan di dunia penentuannya. Keberuntungan itu penentuannya ada di akhirat. Kalau seandainya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita beruntung. Kalau nggak masuk, berarti rugi. Itu aja, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, sungguh masuk surga orang-orang yang memiliki perhatian terhadap kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka, masuk neraka orang-orang yang mengotori jiwanya. Berarti ini bukan masalah kecil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menentukan kita masuk surga atau tidak. Jiwa kita suci enggak? Makanya Nabi kita Muhammad SAW
Bagaimana menganjurkan kepada kita mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita dari kesyirikan, dari riya, dari hasad, dari dengki, dari hubbud dunia, kecintaan kepada dunia. Karena itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji kesombongan. Masya Allah, sebiji kesombongan saja bisa menyebabkan seseorang tidak masuk surga. Bagaimana berbiji-biji? Banyak sekali kesombongan di dalam hatinya. Maka di sini sangat jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap jiwa kita. Mohon maaf lahir batin, sebagian kaum muslimin hanya memperhatikan lahiriah saja, kebersihan lahir, tapi batin tidak. Secara lahir bersih, tapi batinnya masya Allah, ya, dia tidak jaga. Sementara batin ini sangatlah penting untuk kita jaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan di antara visi dan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka mensucikan jiwa umatnya. Mensucikan jiwa umatnya dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk akhlak yang tidak mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia, dan akhlak ini juga mengotori jiwa. Memang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam kondisi jiwa yang bobrok. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa mereka ini. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki kesombongan. Apa bentuk kesombongan yang mereka miliki? Yaitu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah bagaimana menolak kebenaran. Mereka menolak kebenaran dan mereka meremehkan manusia. Itu adalah bentuk kesombongan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan itu. Maka yang jadi pertanyaan jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita? Kalau mensucikan lahir sudah tahu semuanya, dengan air. Terkait dengan jiwa, ada beberapa cara yang tentunya dijelaskan oleh para ulama, dan ini disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Dan insya Allah jamaah, selama Ramadan ini kita akan fokus pada kajian Tazkiyatun Nufus. Dan bagi ini mukadimahnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah cara yang paling ampuh dan cara yang paling utama, yaitu adalah tauhidullah, yaitu adalah mentauhidkan Allah, membersihkan hati kita dari kesyirikan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dialah zat yang menciptakan kita, Dia yang memberikan rezeki kepada kita, Dia yang memberikan manfaat, Dia yang memberikan mudarat, Dia yang mengatur, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Jadi kalau seandainya di dalam hati ini ada harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ ada kesyirikan. Kalau seandainya hati kita masih terpaut kepada dukun, kalau kita misalnya ada penyakit, pikirannya langsung ke dukun, ada persoalan, pikirannya langsung ke dukun, ketahuilah hati kita lagi bermasalah, jiwa kita lagi bermasalah. Maka jiwa yang bermasalah ini harus cepat-cepat dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah Subhanahu wa taala mengunci jiwa ini, akan mengunci hati ini. Dan bahaya kalau hati sudah dikunci, kalau jiwa sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun nasihat, apapun kebenaran yang disampaikan itu tidak akan diterima. Maka jangan sampai kita biarkan, kalau kita memiliki penyakit hati, kalau kita memiliki penyakit jiwa, cepat-cepat kita
obati. Jangan kita memberikan perhatian kalau ada penyakit fisik. Orang kalau fisiknya sakit, dia cepat-cepat datang ke dokter. Tapi berapa banyak, kata ulama, kam minan nas, berapa banyak orang yang sakit jiwanya, tetapi dia tidak memberikan kepedulian. Bahkan sampai jiwanya mati, dia nggak sadar. Bahkan sampai hatinya mati, dia nggak sadar. Padahal ini sangatlah penting sekali untuk diperhatikan. Bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya adalah bagaimana kita memperbanyak melakukan ibadah. Jadi sejatinya ibadah-ibadah yang Allah fardukan kepada kita itu sejatinya untuk mensucikan jiwa. Salat itu Allah fardukan kepada kita untuk mensucikan jiwa kita. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar, otomatis jiwanya kotor. Bukan badannya yang kotor, jiwanya. Maka dengan ibadah salat itu bisa mencegah. Kemudian bisa kita lakukan ibadah puasa yang saat ini kita lakukan. Ibadah puasa, ibadah membersihkan jiwa. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yafsuq wala yajhal wala yasqab. Bukankah ketika kita berpuasa kita dilarang mengatakan kata-kata rafas, mengatakan kata-kata kotor, kata-kata kasar, wala yafsuq, melakukan pelanggaran syariat, wala yajhal, melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Fa in syatamahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau seandainya ada orang yang mencelanya, katakan kepadanya aku lagi berpuasa. Ini adalah bagian usaha yang dijelaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga jiwa kita. Jangan sampai ketika kita berpuasa jiwa kita ternodai karena kita mengatakan perkataan yang kasar, perkataan yang kotor. Begitu juga dengan ibadah zakat, jemaah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala fardukan zakat kepada kita? Apakah Allah mengambil keuntungan daripada kita? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, apakah itu zakat mal atau zakat fitrah atau zakat fitr, itu dalam rangka mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta dari orang-orang kaya, ambillah zakat daripada mereka. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, mensucikan jiwa mereka. Bukan mensucikan harta ya. Ya, ini saya perlu garis bawahi. Zakat ini mensucikan jiwa, bukan harta. Karena kalau harta, khawatir nanti para koruptor dia akan bersemangat korupsi. Kenapa dia bersemangat korupsi? Banyak-banyak aja ambil dulu. Nanti sucikan hartanya zakat. Ini salah paham nanti jamaah. Zakat ini mensucikan jiwa kita, mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Karena ketika dia berpuasa, ada kemungkinan dia mengatakan kata lau, kata-kata kasar, kata-kata kotor, dan itu bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa. Maka untuk memperbaikinya, mensucikannya, yaitu difardukanlah zakat fitrah. Nah, itu hikmah yang terbesar, Pak. Ya, yang tentunya perlu kita ketahui. Begitu juga kita bisa lakukan ibadah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan agenda rutin harian kita. Dan ini yang sebenarnya dilakukan oleh Nabi SAW tiap hari. Nabi SAW beristighfar minimal 70, dalam satu riwayat, di riwayat yang lain 100 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah banyak gak kita beristighfar, Pak? Dari hari-hari yang telah kita lewati. Istighfar ini, Pak, bukan saja diucapkan ketika orang buat dosa. Mohon maaf lahir batin, kadang orang istighfar ini kalau dosa. Astagfirullah, aku buat dosa apa ini? Padahal istighfar itu bukan ketika melakukan dosa saja. Kapan saja kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Nabi kita dia tidak buat salah. Tetapi kenapa dia beristighfar? Ternyata istighfar itu faedahnya banyak, Pak. Di antaranya adalah melengkapkan, menyempurnakan ibadah yang kurang. Makanya selepas salat, apa zikir yang pertama kita baca, Pak? Sebelum baca yang lain, sebelum Allahumma antas salam, apa yang pertama kali yang kita baca? Astaghfirullah. Kenapa kita baca astagfirullah? Emangnya ketika salat buat dosa ya?
Ya, buat dosa nggak Pak? Enggak, mana orang buat dosa di dalam sholat? Mungkin karena dalam sholatnya ada yang kurang. Apa yang kurang Pak? Khusyuknya yang kurang. Hati di dalam sholat, fisiknya dalam sholat di masjid, tapi hatinya entah kemana. Ya itu sebenarnya kurang sempurna itu. Maka menyempurnakannya dengan istighfar Pak. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Fa in taba saqula qalbuh. Kalau seandainya seorang bertobat, hatinya suci. Dan hati kalau sudah suci Pak, akhlak pun juga akan baik. Orang kalau hatinya suci, omongannya juga bersih. Ya Pak. Mohon maaf, ada orang rajin ibadah, Masya Allah, tapi mulutnya kadang-kadang nggak bersih. Rajin ibadah Pak, rajin puasa, tapi mulutnya kadang-kadang nggak bersih. Apa persoalannya Pak? Persoalannya jiwanya itu bermasalah, hatinya bermasalah. Jelas? Bisa dipahami Pak? Jadi itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan terbatas ini, perbanyaklah melakukan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa membersihkan keburukan, bisa membersihkan dosa. Setiap kita melakukan kebaikan, hapuslah dosa sebelumnya. Apalagi ini bulan Ramadan, saya memotivasi diri saya dan kaum muslimin dan muslimat, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini memperbanyak kebaikan. Nabi SAW memberikan berbagai macam paket-paket kebaikan di dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah paket takjil. Paket apa Pak? Takjil, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, kepada saudara kita yang berpuasa. Itu adalah paket kebaikan. Ya man fattara shaiman kana lahu ka ajri shaim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang memberikan takjil kepada saudaranya dapat pahala. Ya, sesuai dengan apa yang didapatkan oleh saudaranya. Itu kebaikan Pak. Perbanyak kebaikan. Membaca Al-Quran, ini adalah agenda rutin kita. Apalagi ini bulan Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Intinya apa saja bentuk kebaikan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa berbuat kebaikan, kapan lagi kita nak buat? Di Ramadan saja, di musim kebaikan, di musim dilipat gandakan pahala, nggak bisa berbuat kebaikan, apalagi luar Ramadan. Makanya jangan ditunda-tunda kebaikannya. Saya nanti aja masih muda, masih sehat, jangan. Karena yang bicara umur tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali saya cukupkan ya dengan penyampaian ini, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kajian-kajian berikutnya. Insyaallah kita akan fokus untuk pensucian jiwa kita. Mudah-mudahan dengan kajian ini, kita yang hadir saat ini, yang mengikuti kajian ini, disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.